Wah wah wah, FIFA marah besar investigasi terhadap dana ilegal yang mendukung laga ASEAN All Stars versus Manchester United terkuak. Ternyata pakai uang judi kasino Kamboja. Benarkah demikian? Presiden Federasi Sepak Bola Thailand, Madam Pang, kutuk keras Malaysia gara-gara pembatalan ASEAN All Stars. Madam Pang menyatakan bahwa Thailand akan menolak untuk melawan Malaysia seumur hidup. Benarkah kabar tersebut? Simak sampai selesai. Presiden AFF menangis, terungkap AFF diambang kebangkrutan pasca skandal ASEAN All Stars dengan Manchester United. Benarkah berita tersebut? Temukan faktanya berikut ini. Yes, ini baru super top Marco Top. Ketum PSSI Erick Thohir mendadak ambil keputusan super penting jelang lawan Cina. Mafia bola auto menangis kejang-kejar kah melihat ini? Kira-kira apa ya? Mantap, doa publik terkabul. Medali emas auto muda diraih kembali nih Timnas SEA Games 2025 Thailand dapat untung besar setelah 3 pemain top ini pastikan masih bisa berkontribusi. Siapa sajakah mereka? Tonton video ini sampai selesai. Sebelum video kita mulai, buat kamu yang mau beli jersey Timnas Indonesia, caranya gampang banget. Kamu langsung hubungi nomor WhatsApp yang ada di gambar ini, atau bisa langsung klik link pembelian yang ada di deskripsi video ini ya. Mumpung lagi promo gratis ongkir ke seluruh Indonesia. Buruan sebelum kehabisan. Sebelum dimulai pembahasan, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini, agar tidak ketinggalan info Timnas Indonesia. Bisa bikin fans Timnas Indonesia geleng-geleng kepala. FIFA marah besar investigasi terhadap dana ilegal yang mendukung laga ASEAN All Stars versus Manchester United terkuak. Ternyata pakai uang judi kasino Kamboja. Benarkah demikian? Temukan jawabannya di sini. Dilansir dari situs web fiksi Garuda dikabarkan bahwa FIFA, Badan Sepak Bola Dunia, mengeluarkan pernyataan keras setelah pembatalan laga persahabatan antara ASEAN All Stars dan Manchester United yang sedianya digelar pada 28 Mei 2025 di Malaysia. Pembatalan ini terjadi setelah terungkapnya dugaan penggunaan dana dari sumber yang sangat meragukan untuk mendanai pertandingan yang telah menarik perhatian banyak penggemar sepak bola global tersebut. Menurut penyelidikan awal, dana yang digunakan untuk mendanai pertandingan tersebut diduga berasal dari praktik perjudian ilegal yang berjalan di Kamboja. FIFA dalam pernyataannya menegaskan bahwa penggunaan dana dari sumber yang tidak sah dapat merusak integritas olahraga sepak bola secara global. Mereka juga menuntut investigasi yang mendalam mengenai keterlibatan Federasi Sepak Bola ASEAN dalam kurung AFF dan Federasi Sepak Bola Malaysia dalam skandal ini. FIFA sangat prihatin dengan dugaan penggelapan dana yang diduga berhubungan dengan perjudian ilegal. Kami tidak akan mentolerir praktik yang merusak citra sepak bola dan integritasnya. Jika terbukti ada pelanggaran serius, FIFA akan mengambil tindakan tegas, termasuk sanksi yang sangat berat terhadap pihak-pihak yang terlibat, kata perwakilan FIFA dalam pernyataan resmi mereka. Dugaan keterlibatan perjudian ilegal ini telah memicu reaksi keras dari berbagai pihak, termasuk federasi-federasi sepak bola Asia yang merasa bahwa nama baik sepak bola di kawasan ini bisa tercoreng akibat kasus ini. Tapi benarkah kabar ini? Simak hasil penelusuran admin di pertengahan video. Semakin ngawur dan gak karuan. Presiden Federasi Sepak Bola Thailand, Madam Pang, kutuk keras Malaysia gara-gara pembatalan ASEAN All Stars. Madam Pang menyatakan bahwa Thailand akan menolak untuk melawan Malaysia seumur hidup. Benarkah kabar tersebut? Simak sampai selesai. Masih dilansir dari situs web fiksi Garuda dijelaskan bahwa skandal pembatalan laga persahabatan antara ASEAN All Stars dan Manchester United semakin memanas setelah Presiden Federasi Sepak Bola Thailand, Madam Pang, mengeluarkan pernyataan keras yang mengutuk keras Malaysia. Madam Pang, yang dikenal dengan sikap tegas dan kepemimpinan yang kuat dalam dunia sepak bola Asia, secara terbuka mengecam Malaysia atas dugaan keterlibatannya dalam skandal ini. Dalam sebuah konferensi pers yang penuh emosi, Madam Pang menyatakan bahwa Thailand akan menolak untuk melawan Malaysia seumur hidup. Kami tidak akan pernah bermain melawan tim Malaysia dalam pertandingan internasional lagi. Kami tidak bisa bekerja sama dengan negara yang terlibat dalam praktik yang merusak etika dan integritas olahraga.
Kami lebih baik mengutuk praktik ini daripada melanjutkan hubungan kami dalam sepak bola, ujar Madam Pang dengan nada yang penuh kekecewaan dan kemarahan. Pernyataan ini jelas menunjukkan ketegangan yang semakin meningkat antara federasi-federasi sepak bola di Asia Tenggara. Federasi Sepak Bola Thailand secara tegas menyatakan bahwa mereka tidak bisa berkompromi dengan negara yang terlibat dalam tindakan yang dianggap tidak sah dan merusak integritas kompetisi sepak bola. Madam Pang juga menambahkan, kami selalu menekankan pentingnya kejujuran dan fair play dalam setiap pertandingan. Jika itu dihancurkan oleh praktik semacam ini, maka kami akan melawan keras dan tidak pernah berkompromi. Sebagai respons, Federasi Sepak Bola Malaysia belum memberikan komentar resmi meskipun situasi ini semakin memperburuk hubungan antara kedua negara dalam dunia sepak bola. Tapi benarkah info tersebut? Admin coba telusuri dan hasil penelusurannya bisa kamu cek di pertengahan video. Kacau dan sudah gak benar ini. Presiden AFF menangis, terungkap AFF diambang kebangkrutan pasca skandal ASEAN All Stars dengan Manchester United. Benarkah berita tersebut? Temukan faktanya berikut ini. Masih dilansir dari situs web fiksi Garuda disampaikan bahwa di tengah situasi yang semakin genting akibat pembatalan laga ASEAN All Stars versus Manchester United, Presiden Federasi Sepak Bola ASEAN AFF, yang enggan disebutkan namanya, terlihat sangat emosional dalam wawancara dengan media. Dalam pernyataan yang diberikan, ia mengungkapkan bahwa AFF kini berada dalam ancaman kebangkrutan setelah skandal ini terungkap. Kami di AFF berada dalam posisi yang sangat sulit. Skandal ini telah merusak kepercayaan sponsor kami. Kami kehilangan dukungan dari sponsor utama yang sebelumnya berinvestasi besar untuk laga ini. Itu membuat kami berada di ambang kebangkrutan, kata Presiden AFF dengan suara pecah. Menurutnya, AFF terjebak dalam situasi yang sangat sulit akibat upaya untuk mengatur pertandingan ini dengan melibatkan dana dari sumber yang kontroversial. Skandal ini bermula dari pengajuan dana yang diduga berasal dari perjudian ilegal yang terhubung dengan Kamboja yang digunakan untuk mendanai pertandingan besar ini. Ketika Manchester United, salah satu klub terbesar dunia, terlibat, AFF berharap ini akan menjadi ajang yang menguntungkan dan dapat meningkatkan reputasi sepak bola di Asia Tenggara. Namun, skandal tersebut kini menghancurkan semuanya. Sponsor kami yang sebelumnya telah setuju untuk mendukung pertandingan ini kini menarik dukungannya setelah mengetahui keterlibatan dana yang tidak sah. Ini adalah pukulan besar bagi kami dan kami tidak tahu bagaimana kami akan bisa bertahan tanpa dukungan mereka, ungkap Presiden AFF sambil menahan air mata. Selain dampak finansial yang serius, skandal ini juga telah mencoreng citra AFF di mata dunia. Federasi-federasi sepak bola Asia Tenggara kini mulai ragu untuk bekerja sama dengan AFF di masa depan. Menurut beberapa pengamat, jika AFF tidak segera menemukan solusi untuk masalah ini, masa depan sepak bola di Asia Tenggara bisa terancam. Pernyataan ini menggambarkan betapa besar dampak dari skandal ini terhadap sepak bola kawasan Asia Tenggara. Presiden AFF berharap agar pihak berwenang segera melakukan investigasi yang jelas dan transparan agar sepak bola Asia Tenggara bisa kembali berjalan di jalur yang benar. Namun dengan adanya ancaman kebangkrutan dan hilangnya sponsor, tantangan yang dihadapi AFF semakin berat. Setelah admin menelusuri 3 kabar tadi, bisa dipastikan itu cuma karangan saja dan penulis fiksi Garuda sudah menjelaskan ini untuk edukasi penonton agar tidak tertipu dengan banyak channel YouTube yang kabarkan hal ini. Mantap! Tepat dikabarkan tadi malam. Ketum PSSI Erick Thohir mendadak ambil keputusan super penting jelang lawan Cina. Mafia bola auto menangis kejang-kejar kah melihat ini? Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyatakan rasa bangganya atas prestasi luar biasa yang diraih oleh Timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Pencapaian ini terasa sangat istimewa karena Indonesia kini berhasil melewati Vietnam dan Thailand yang sebelumnya sudah lebih dulu mencapai putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Thailand sendiri pernah menembus putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2018 zona Asia. Namun kini Timnas Indonesia berhasil mencatatkan 9 poin. Dengan masih ada kesempatan untuk bertambah karena belum bertemu dengan tim-tim besar seperti Cina dan Jepang.
Kalau Anda lihat jumlah poin yang sudah kami raih saat ini dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara lain yang dalam kondisi serupa, seperti Thailand dan Vietnam, kami sudah meraih 9 poin, ujar Erick Thohir. Timnas Indonesia masih bisa lolos ke Piala Dunia 2026, tambahnya dengan penuh keyakinan. Erick juga mengajak supporter untuk tetap bersyukur atas pencapaian yang sudah diraih Timnas Indonesia. Ia menegaskan pentingnya memberikan apresiasi kepada perjuangan para pelatih dan pemain yang telah berjuang keras untuk membawa Garuda terbang ke Piala Dunia 2026. Kita harus tetap bersikap rendah hati, tapi terus bekerja keras, pesan Erick. Jangan hancurkan mimpi dan kebersamaan pemain. Biarkan ofisial dan pemain bekerja bersama. Ia juga mengingatkan agar supporter tetap sabar dan memberikan dukungan tanpa syarat, baik saat tim sedang jatuh maupun bangkit. Sebagai fans, kita harus terus mendukung dan percaya pada Timnas Indonesia. Jangan pernah berhenti mendukung, tutup Erick Thohir dengan penuh harapan dan semangat. Bagaimana menurut kalian, apakah Timnas Indonesia mampu lolos ke Piala Dunia 2026? Yuk bagikan pendapat kalian di kolom komentar. Yes, alhamdulillah doa publik terkabulkan. 4 pemain Timnas Indonesia sudah tiba di Bali terlebih dahulu, termasuk bek jangkung keturunan Inggris berinisial EB. Wah, siapa saja mereka? Simak video sampai selesai. Elkan Bagot akhirnya mendarat di Bali. Momen kedatangannya ini berhasil terekam dalam sebuah unggahan Instagram yang dibagikan oleh akun bernama Dokndren. Dalam foto tersebut, Elkan terlihat berfoto bersama seorang pria sambil menggendong anak kecil. Tak lama setelah itu, unggahan tersebut menjadi viral dan dibagikan ulang oleh akun Rahaudasa, meski akun Dokndren sendiri terkunci. Kedatangan Elkan Bagot ini cukup menarik perhatian, terutama karena sebelumnya ia sempat tidak dipanggil lagi ke skuad Timnas Indonesia senior setelah terjadi ketegangan dengan pelatih Shin Tae-yong. Ketegangan tersebut terjadi ketika Elkan menolak panggilan untuk bergabung dengan Timnas Indonesia U23 jelang play-off kualifikasi Olimpiade 2024 melawan Guinea pada Mei 2024. Namun, kabar terbaru ini membawa harapan apakah Elkan akan kembali dipanggil ke skuad Garuda. Selain itu, sebelum sesi latihan Timnas Indonesia yang akan dimulai pada 26 Mei 2025, ada beberapa pemain abroad yang sudah lebih dulu mendarat di Bali. Salah satunya adalah Marcelino Ferdinand yang sudah tiba di Bali sejak Jumat dalam kurung 9 Mei 2025 setelah menyelesaikan kompetisi bersama Oxford United. Dalam unggahan Marcelino terlihat 5 pemain yang berfoto bersama, 3 diantaranya adalah pemain Timnas Indonesia, yaitu Asnawi Mangkualam, Marcelino Ferdinand, dan Ronaldo Kuateh. Asnawi yang baru saja menyelesaikan musim di Liga Thailand juga tampak dalam foto tersebut. Pemain berusia 25 tahun ini tampil cukup impresif di negeri Gajah Putih. Ini tentu menjadi momen yang menarik bagi para penggemar Timnas Indonesia. Bagaimana menurut kalian? Apakah Elkan Bagot akan kembali memperkuat Timnas Indonesia? Yuk, tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Hahaha, Cina blunder super besar. Sudah resmi rilis 28 pemain yang akan hadapi Timnas Indonesia. Malah panggil pemain-pemain muka lama ini. Auto pesta gol nih Timnas Garuda. Kok bisa? Simak di sini. Media Cina, Sohu, baru-baru ini melaporkan bahwa pelatih Branko Ivankovic telah memanggil 28 pemain untuk persiapan 2 pertandingan terakhir grup C di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Cina akan menghadapi 2 laga krusial pada bulan Juni 2025. Pada pertandingan pertama, Dragon Team akan bertandang ke Indonesia untuk melawan Timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada tanggal 5 Juni 2025. 5 hari setelahnya, pada 10 Juni 2025, Cina akan menjamu Bahrain di pertandingan terakhir grup C yang akan digelar di Longsing Football Stadium, Chongqing. Sesuai laporan dari Sohu, daftar 28 pemain yang dipanggil untuk pemusatan latihan telah diumumkan minggu ini. Pemusatan latihan ini diharapkan bisa mempersiapkan tim dengan baik menjelang 2 laga penting tersebut.
Sohu menyebutkan bahwa beberapa nama pemain yang diperkirakan akan masuk dalam skuad antara lain Liu Riofan, Kuai Jiwen, Liao Jintao, Yang Mingyang, Wang Sangyuan, Li Yuanyi, dan Wang Yudong. Meskipun banyak nama-nama lama yang dipanggil, Sohu memprediksi akan ada beberapa wajah baru yang bergabung di beberapa posisi. Meskipun daftar 28 pemain kali ini didominasi oleh nama-nama langganan, namun di beberapa posisi, kita akan melihat beberapa wajah baru, tulis mereka. Namun, Cina tidak berada dalam posisi yang ideal dalam 2 laga terakhir ini. Dengan performa yang belum maksimal, Dragon Team terancam tersingkir dari persaingan. Akankah mereka bisa bangkit di laga-laga mendatang? Kita tunggu bagaimana perkembangan selanjutnya. Apa pendapat kalian tentang skuad Cina kali ini? Apakah mereka bisa bangkit dan meraih hasil positif? Share pendapat kalian di kolom komentar. Medali emas auto muda diraih kembali nih timnas SEA Games 2025 Thailand dapat untung besar setelah 3 pemain top ini pastikan masih bisa berkontribusi. Siapa sajakah mereka? Skuad timnas Indonesia U23 yang berlaga di SEA Games 2023 Kamboja bisa dibilang sebagai generasi emas sepak bola Indonesia. Berhasil meraih medali emas, tim yang dijuluki Garuda Muda ini mengakhiri puasa panjang Indonesia akan podium tertinggi yang sudah berlangsung selama 32 tahun sejak SEA Games 1991 di Filipina. Kesuksesan luar biasa ini tentu menjadi kebanggaan besar. Dan nama-nama seperti Rizky Ridho, Marcelino Ferdinand, Pratama Arhan, Alfa Andra Dewangga, Ramadhan Sananta, hingga Arnando Ari Sutaryadi menjadi pilar utama yang membawa timnas Indonesia U23 meraih medali emas tersebut. Namun, perjalanan para pemain Garuda Muda tidak berhenti di sini. Tidak semua pemain dari tim yang sukses merebut emas tersebut akan melanjutkan perjuangan di SEA Games 2025 Thailand yang akan digelar pada 9 hingga 20 Desember 2025. Hanya segelintir nama yang masih memenuhi syarat usia untuk bermain dalam ajang tersebut. Salah satunya adalah Marcelino Ferdinand yang ketika SEA Games 2025 berlangsung, usianya baru menginjak 21 tahun, masih cukup muda untuk membela timnas Indonesia U23. Namun ada kendala besar yaitu SEA Games 2025 tidak termasuk dalam kalender FIFA yang berarti Marcelino belum tentu mendapatkan izin dari klubnya Oxford United untuk bergabung dengan timnas. Di sisi lain, ada Muhammad Ferrari, pemain muda yang kini berusia 21 tahun dan bermain untuk Persija Jakarta, yang diproyeksikan menjadi tembok kokoh di lini belakang timnas Indonesia U23 pada SEA Games 2025. Bahkan Ferrari berpotensi menjadi kapten tim mengingat perannya yang sangat vital. Terbukti di usia muda, ia sudah dipercaya untuk menjadi kapten timnas senior Indonesia di Piala AFF 2024, di mana banyak pemain muda juga diturunkan. Satu lagi nama yang patut diwaspadai adalah Ananda Rahan, gelandang asal PSM Makassar yang lahir pada 17 Desember 2003. Di usia 21 tahun, Rahan masih cukup muda untuk memperkuat Garuda Muda di SEA Games 2025. Pada SEA Games 2023, Rahan menunjukkan kualitasnya sebagai penghubung antara lini belakang dan lini depan, serta bertugas sebagai tukang jagal yang siap melindungi tim dari ancaman lawan. Perjalanan timnas Indonesia U23 di SEA Games 2025 tentu sangat menarik untuk diikuti. Apakah generasi muda ini mampu mempertahankan kesuksesan yang sudah diraih di SEA Games 2023? Siapa pemain yang akan menjadi bintang di ajang tersebut? Bagikan pendapat kalian di kolom komentar. Gila-gila fakta mengejutkan terungkap dikabarkan okezone.com. Biaya keamanan capai 1 miliar rupiah, tapi masih saja Aremania tetap bisa lakukan aksi pelemparan batu ke bus Persik Kediri. PSSI langsung bubarkan skuad Arema dan larang main bola seumur hidup, jadi tuntutanku sekarang. Sementara itu ini penjelasan lengkapnya. Manajemen Arema FC mengungkapkan rasa kekecewaannya atas insiden pelemparan batu yang mengenai bus tim Persik Kediri. Mereka menduga bahwa ada kelalaian dalam mengikuti standar prosedural SOP yang seharusnya dipatuhi untuk menjaga keamanan tim tamu.
Insiden tersebut terjadi dalam laga antara Arema FC dan Persik Kediri yang digelar pada pekan ke-32 Liga 1 2024 hingga 2025 di Stadion Kanjuruhan, Malang pada Minggu 11 Mei 2025. Mengingat rivalitas yang cukup tinggi antara kedua tim, manajemen Arema menilai laga tersebut memang berisiko. Biasanya, untuk pertandingan dengan tingkat risiko tinggi, tim tamu akan menggunakan kendaraan berkuda atau rantis. Namun dalam laga kali ini, Persik Kediri tetap datang dan pulang menggunakan bus biasa meskipun kendaraan taktis berkuda telah disiapkan. Inal perwakilan manajemen Arema menyatakan manajemen selalu jadi bahan cercaan seolah pelaku utama pelemparan bus, entah itu oknum atau kelompok yang merasa perilakunya tidak salah. Sekali lagi kejadiannya terjadi di area zona 4 di luar kawasan stadion dan jauh dari kewenangan Panpel, semestinya bisa diantisipasi. Lebih lanjut, Yusrinal, salah satu perwakilan manajemen Arema, menegaskan bahwa polisi harus segera menangkap pelaku pelemparan batu dan mengungkap motif di balik perbuatan tersebut. Jika pelaku kecewa dengan penyelenggaraan pertandingan atau karena Arema FC kalah, kenapa harus dilimpahkan ke kami? Tanya Yusrinal dengan tegas. Yusrinal juga menambahkan bahwa manajemen sudah selalu berusaha menjalankan segala arahan dan masukan yang diberikan. Mereka pun sudah melakukan berbagai forum komunikasi dengan seluruh stakeholder untuk meningkatkan keamanan dan kelancaran pertandingan. Semua harus berubah. Manajemen sudah selalu jalankan semua arahan dan masukan. Berbagai forum komunikasi pun sudah kami lakukan antar stakeholder. Ayo berpakta integritas, jangan semuanya salah manajemen, introspeksilah. Tutupnya dengan harapan semua pihak dapat lebih bijak dan bersama-sama menciptakan suasana yang aman dalam setiap pertandingan. Bagaimana menurut kalian, apakah ada yang perlu diperbaiki dalam pengamanan pertandingan sepak bola di Indonesia? Bagikan pendapat kalian di kolom komentar. Sangat mengejutkan. Ada peran penting ex anak buah Erick Thohir di balik lawan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Wah, siapakah sosok luar biasa tersebut? Sosok yang dimaksud dalam cerita ini adalah Yuto Nagatomo, bek veteran timnas Jepang yang telah menjadi bagian penting dalam sejarah sepak bola Jepang. Pada usia 38 tahun, Nagatomo telah mengoleksi 142 caps bersama Samurai Biru. Kariernya yang panjang dan berwarna telah membuatnya dikenal luas di dunia sepak bola. Selain menjadi andalan timnas Jepang, Nagatomo juga memiliki keterlibatan yang menarik dengan Erick Thohir, Ketua Umum PSSI. Pada periode 2011 hingga 2018, Nagatomo menjadi pemain Inter Milan, sementara Erick Thohir adalah pemilik mayoritas saham klub tersebut antara 2013 dan 2019. Dalam rentang waktu tersebut, Nagatomo sempat bekerja di bawah kepemimpinan Thohir, yang menambah kedekatan mereka di dunia sepak bola. Pengalaman luar biasa yang dimiliki Nagatomo selama berkarier, termasuk membela klub-klub besar seperti Cesena, Galatasaray, dan Marseille, membuatnya menjadi pemain yang sangat berpengalaman. Hal ini pula yang membuat pelatih Jepang, Hajime Moriyasu, tertarik untuk memasukkannya kembali ke dalam skuad timnas Jepang. Menurut Moriyasu, segala hal tentangnya positif. Karakternya, pengalamannya, penampilannya, segala hal di dalam dan luar lapangan membawa pengaruh positif dan luar biasa bagi para pemain muda. Moriyasu juga menambahkan bahwa Nagatomo memiliki peran yang sangat penting untuk menyuntikkan semangat kepada timnas Jepang. Hanya karena dialah ia dapat bertindak sebagai pelatih sambil tetap menjadi pemain, ungkapnya. Sangat penting untuk memiliki pemain yang dapat menyuntikkan semangat Jepang, semangat berjuang sambil mengenakan bendera Jepang ke dalam tim. Kehadiran Nagatomo dalam skuad Jepang tentunya memberi contoh dan motivasi yang besar bagi para pemain muda. Dengan pengalamannya yang luas, dia menjadi teladan baik di dalam maupun luar lapangan. Bagaimana menurut kalian, apakah peran pemain veteran seperti Nagatomo sangat penting bagi perkembangan timnas suatu negara? Yuk, tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Yes, kesempatan emas datang. Pelatih Oxford United siapkan 4 slot pemain muda untuk musim 2025 hingga 2026. Marcelino bakalan jadi andalan di musim depan bareng oleh Romanyka. Temukan jawabannya di sini.
Pelatih Oxford United, Gary Rowett, akhirnya buka suara terkait masa depan sejumlah pemain yang kontraknya tersisa 1 tahun di klub. Dalam wawancaranya yang dikutip dari Oxford Mail, Rowett mengisyaratkan akan mempertahankan beberapa pemain kunci yang dinilai memberi kontribusi signifikan selama musim ini. Saya yakin Waldron, kepala operasi sepak bola, mengobrol dengan beberapa pemain yang menurut kami telah memberikan nilai tambah yang nyata musim ini, ujar Rowett. Ia juga menambahkan Anda tidak benar-benar ingin mereka memasuki tahun terakhir kontrak mereka, jadi diskusi tersebut akan terus berlangsung dan mungkin telah berlangsung selama beberapa bulan terakhir. Namun tak semua pemain dengan kontrak tersisa setahun akan dipertahankan. Rowett menyebutkan bahwa beberapa dari mereka kemungkinan besar akan dilepas agar bisa mendapatkan menit bermain lebih banyak di klub lain. Demikian pula akan ada beberapa pemain dengan sisa kontrak 1 tahun yang mungkin perlu pergi dan bermain sepak bola. Percakapan tersebut cukup lancar, tambahnya. Rowett juga menyoroti pentingnya peran pemain muda dalam skuadnya. Ia menyatakan ingin memberikan lebih banyak kesempatan kepada talenta dari akademi maupun pemain muda yang saat ini sedang dipinjamkan. Kami memiliki skuad yang cukup besar. Dan saya pikir sesuatu yang perlu kami lakukan tahun depan adalah mungkin menciptakan lebih banyak kesempatan bagi beberapa pemain muda untuk datang dari akademi dan beberapa pemain muda yang dipinjamkan. Jelasnya, pelatih berusia 51 tahun itu bahkan menyebutkan bahwa dalam struktur ideal skuadnya, ia ingin menyisakan 4 slot untuk pemain muda. Alasannya, pemain muda yang berlatih rutin bersama tim utama tetap bisa berkembang dan siap tampil saat dibutuhkan, tidak seperti pemain senior yang sering hanya menjadi penghangat bangku cadangan. Menurut saya itu lebih baik daripada 2 pemain senior. Anda telah melihatnya musim ini. Kami memiliki 2 atau 3 pemain senior yang tidak masuk dalam skuad pada hari pertandingan hampir sepanjang waktu. Bagi saya, itu tidak sehat bagi mereka. Itu tidak ideal, ucap Rowett. Menariknya, di tengah strategi Rowett yang berpihak pada regenerasi, nama Marcelino Ferdinand mencuat sebagai sosok yang berpotensi besar masuk dalam skuad utama. Masih berusia 20 tahun, Marcelino tergolong sebagai pemain muda yang sesuai dengan visi pelatih. Apalagi kontraknya di Oxford United masih berlaku hingga Juni 2026. Dengan karakteristik dan usia yang ideal, peluang Marcelino untuk berkembang dan tampil lebih banyak bersama tim utama musim depan terbuka lebar. Bagaimana menurut kalian? Apakah Marcelino Ferdinand layak mendapatkan menit bermain lebih banyak di Oxford United musim depan? Yuk, tulis pendapatmu di kolom komentar.